Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya akan dulu ya. Sirajul Faiz Hadir, Pak. Atina Hadir. Nia Hadir. Dana Hadir. hadir semua ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita belajar Al-Quran dan Hadis. Temanya itu berpikir positif dalam menghadapi ujian. Bukan hanya berpikir positif saja, namun juga sabar dalam menghadapi ujian. Karena ini mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, nantinya di sini Bapak akan menyebutkan ayat Al-Quran dan Hadis yang berkaitan tentang berpikir dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Jadi tujuan dalam pembelajaran pada hari ini nantinya diharapkan para siswa itu dapat mengenali ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema. Kemudian kalian semua itu diharapkan mampu melafalkan ayat-ayat ataupun hadis terkait dengan tema pembelajaran hari ini. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Pernahkah kalian melihat ada di Indonesia sebuah daerah yang terkena banjir? Pernah? Oh, ya. Dan apakah kalian pernah juga melihat di berita-berita ada mungkin pasar kebakaran atau mungkin rumah yang terbakar? Ya, kalian sudah pernah tahu? Nah, kemudian bagaimana jika kita itu dalam kondisi seperti itu? Bagaimana sikap kita ketika kita itu dihadapkan dengan sesuatu hal yang misalnya kita terkena banjir, kemudian kita terkena musibah kebakaran? Nah, di Al-Quran ataupun di hadis itu sudah diajarkan bagaimana cara menghadapi sesuatu yang kurang menguntungkan. Silahkan kalian buka modul yang Bapak kirimkan. Silahkan buka halaman 18. Sudah. Di halaman 18 sudah ketemu? Sudah. Atau ada berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sebenarnya Allah itu sudah menurunkan berbagai macam ujian. Nah, macam-macam ujian itu sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah. Coba teman-teman perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Saya minta Nak Faiz untuk membacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Oke, bagus. Jadi ayat yang tadi dibacakan oleh Mas Faiz itu terjemahnya seperti ini. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu. Jadi Allah itu akan memberikan cobaan kepada kita.
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dari rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat. Jadi Allah itu menurunkan musibah kepada hamba-hambanya. Musibah itu kalau dalam ayat itu bisa berupa kelaparan, kekurangan harta jiwa, ketakutan, maupun kekurangan buah-buahan. Jadi kalau kita tadi terkena banjir ataupun rumah kita terbakar, tentunya perasaan kita atau hati atau mood kita menjadi berubah, mungkin sedih atau sedih lah ini. Nah, jadi kalau dalam ayat ini Allah itu sudah mengajarkan kita bagaimana saat kita mendapatkan musibah kita disuruh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu dikembalikan kepada Allah. Jadi kita pasrah diri kepada Allah. Dan dalam ayat ini juga disuruh bersabar. Terus selanjutnya ada ayat yang kedua, yaitu ayat tentang ujian dalam hidup. Bisa dibaca Mbak Alina? Quran surat Al-Imran ayat 186 ya Pak. ya. Artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji dari yang bertamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengarkan dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang bersekutulah Allah, Tuhan yang banyak yang menyebutkan diri. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Terima kasih. Ayat yang dibacakan oleh Atina tadi itu merupakan sama seperti ayat yang pertama tadi, sama-sama tentang manusia yang diberi ujian. Jadi sama-sama dari kedua ayat ini itu mengajarkan kita bersabar dalam menghadapi cobaan. Maka sesungguhnya dengan termasuk urusan yang patut kita. Jadi apabila kalian terkena musibah atau apapun yang menyusahkan hati kalian itu lebih utama bersabar daripada meratapi nasib, kemudian bersedih terus-menerus. Terus itu tadi kedua ayat yang menerangkan bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian. Kemudian ada hadis juga yang di sini menerangkan bagaimana kita seharusnya menghadapi cobaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mungkin hadis yang pertama itu dari hadis riwayat Tirmidzi. Dari Mus'ab bin Sa'id. Mungkin hadisnya bisa dibacakan ya. An-Suhaib Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabal abdul mu'min in aqaluhu la yaqulun laysa sakara laysa kal ahadin illa lil mu'min inna as-sabas syara'u yakara wa kana khairuhu wa in as-sabas sabara khairuhu wa muslim. Artinya, jadi singkat berkata Rasulullah SAW berkata, perkara orang yang negeri mengagumkan sesungguhnya semua perihalnya itu
menjadi memiliki seorang tua selain orang tua. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Oke, terima kasih Hana. Kemudian bisa langsung dilanjutkan saja hadis yang selanjutnya. Mbak Nia, boleh dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Sa'id an Abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'an qala al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal fayubdala rajulu ala hasabihi fa in kana dinuhu sulban istadda balahu wa in kana fi dinihi riqatu duli ala hasabihi فما يبلغ البلاء بالأمر حتى يحتفظ يمشي على الأمر ما عليه حكم. Artinya saudara. Iya, sekalian Mbak. Dari Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya, ia berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya cukup kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Oke, terima kasih. Dari kedua hadis tersebut itu menegaskan bahwa setiap orang di dunia ini akan mendapatkan ujian dan cobaan. Namun demikian cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi setelah kalian mengetahui ayat dan hadis tentang bagaimana sikap kita menghadapi cobaan, sekarang saya akan beri tugas kepada kalian. Tugas yang pertama, silakan diperhatikan. Tulis ulang ayat dan hadis yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian tadi. Kemudian cukup hafalkan satu ayat atau satu hadis mengenai tentang bagaimana cara kita menghadapi ujian. Sudah mungkin itu saja. Silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah. Ada yang kesulitan dalam mengerjakan? Ya. Silakan dikumpulkan kepada ketua kelas Sirajul Faiz. Nanti bisa dikumpulkan ke meja Bapak. Ya Pak. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya berharap kalian semua dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Diharapkan kalian semua dapat bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.